Selanjutnya adalah pembahasan tugas besar 2.3, yaitu pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik. Hakikat pencegahan korupsi pada pelayanan publik itu menurut Jerome Pop menempatkan pencegahan korupsi dengan menekankan pada sistem integritas nasional yang di dalamnya dipengaruhi oleh beberapa variabel, misalnya kemauan politik pemerintah, badan anti korupsi yang independen, kebebasan dan profesionalisme pers, serta sistem peradilan yang imparsial. Nah, karakter pencegahan korupsi juga berkaitan dengan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dalam peraturannya itu disebutkan bahwa untuk mencegah korupsi maka perlu diadopsi asas asas umum pemerintahan negara yang baik dan menjunjung tinggi norma kesusilaan dan kepatutan serta norma hukum agar mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Jadi konsep melayani publik itu secara normatif itu sebenarnya sudah diatur undang-undang di Undang-Undang Pelayanan Publik bahwa pelayanan publik uh, itu kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa yang disediakan oleh penyelenggara negara. Secara teknis, pelaksanaan pelayanan publik eh, pelaksana pelayanan publik itu adalah pejabat dan pegawai negeri eh, dan juga setiap orang yang bekerja dalam organisasi pemerintahan. Harusnya dalam uh, penyelenggaraan itu pejabat atau pegawai negeri itu uh, berpedoman pada norma-norma uh, integritas, kejujuran, dan intinya itu melayani masyarakat dengan sebaik mungkin gitu, dengan sepenuh hati. Uh, Namun pada kenyataannya di Indonesia sekarang itu banyak uh, pejabat publik itu yang acuh dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nah, metode pencegahan korupsi terhadap pelayanan publik itu ada beberapa teori. Salah satunya ya menurut Stephen Lab, dia menyatakan bahwa pencegahan primer itu difokuskan pada pencegahan masyarakat yang dimulai dari lingkungan rumah tangga, tempat bekerja, hingga hubungannya dengan aktivitas di luar lingkungannya. Yang sekunder itu lebih condong pada upaya untuk mengidentifikasi dan memprediksi potensi terjadinya kejahatan dengan melihat realitas sosial. Lalu yang tersier itu upaya untuk membuat semacam kesepakatan dengan pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Eh, Upaya-upaya untuk mencegah korupsi di sektor pelayanan publik itu yang pertama dengan mencari orang dengan kapabilitas yang mumpuni di bidang tersebut. Jadi yang seperti saya sebutkan tadi yang di awal itu banyaknya sekarang di Indonesia itu banyak pejabat publik yang sebenarnya bagus, cuman dia ditempatkan dalam lembaga-lembaga yang tidak dia kuasai gitu. Jadi walaupun dia SDA-nya tinggi di bidang A, cuman dia ditempatkan di bidang B gitu. Jadi nggak sinkron. Jadi uh, carut marutnya pelayanan publik itu salah satunya dari SDA yang ketika bukan tidak mumpuni, mungkin tidak tepat. Dan beberapa juga ada yang SDA-nya sebenarnya tidak mumpuni, cuman karena kolusi, karena kedekatan dengan penguasa, dia ditempatkan di jabatan-jabatan tertentu. Dampak sosialnya itu kalau ya sangat terasa ya terhadap masyarakat umum.
contoh paling gampang saja itu dulu waktu ada kasus korupsi iktp, jadi dari iktp konvensional dibikin elektronik. Sebenarnya idenya itu sangat bagus ya untuk memudahkan tracking data agar data data yang dipunyai negara itu terpusat ke KTP. Cuman karena adanya pejabat yang korupsi, jadinya carut marut. Itu impact-nya itu sampai ke bawah banget, sampai ke masyarakat. Kayak dulu kita cetak KTP itu nggak bisa sehari jadi, bisa menunggu berbulan-bulan baru jadi dengan alasan nggak ada kartunya, nggak ada belangkonya, uh, macem-macem alasannya ya. Itu adalah salah satu contoh kecil uh, akibat dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara kita. Jadi sampai ke pelayanan publiknya yang terkecil pun sampai ada alasan tidak ada belangko kartu KTP-nya, itu sangat tidak masuk akal ya. Nah, namun untuk uh, membereskan atau membenahi pelayanan publik yang sudah carut marut di Indonesia ini ya memang rada susah dan butuh peranan semua pihak, yaitu dari pemerintah, dari masyarakat sendiri. Eh, jadi pemerintah itu tugasnya juga harus mencerdaskan masyarakat kita. Jadi ketika masyarakatnya sudah siap, sudah berpikiran maju, pemerintah juga harus sudah siap. Jadi antara dua dua aspek ini sinkron gitu ya. Jadi pemerintahnya mau maju dengan membenahi sistem-sistem birokrasinya, dan masyarakatnya juga harus diedukasi dengan baik gitu. Jadi ketika sistemnya sudah bagus tapi masyarakatnya masih masyarakat tradisional gitu, jadi sama saja tidak tercapai. Nah, ketika kedua aspek ini sudah siap, maka sektor pelayanan publik itu diharapkan atau akan menjadi lebih baik gitu. Agar juga ketika masyarakat sudah diedukasi dengan baik, dia juga tidak akan melakukan tindak pidana korupsi dengan misal melakukan suap, atau agar urusan-urusan pribadinya cepat dilaksanakan oleh pegawai. Jadi banyak faktor sih, dan intinya harus ada kesinkronan dari pemerintah dan masyarakat. Namun dalam hal ini, dalam contoh realnya di Indonesia ya, yang pertama adalah pemerintahnya agar mempunyai integritas yang bagus itu. Jadi ketika pemerintah bagus, pasti masyarakat tuh akan mengikuti. Jadi pemerintah itu seperti cermin, ketika dia bagus ya masyarakat secara tidak langsung akan mengikuti uh, hal yang bagus tersebut gitu.